Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas mereview jurnal internasional. Nama saya Sarif Ridho dan ini rekan saya yang lain yaitu Roy Belmiro serta Malik Tuyoni. Nah, jurnal yang akan kami review yaitu berjudul A Mobile Application for Early Prediction of Student Performance Using Fuzzy Logic and Artificial Neural Network, yang ditulis oleh An-Nosir dan juga Yahya Mahmud Fati. Kita masuk abstrak. Permasalahan yaitu mengidentifikasi siswa yang beresiko atau siswa berpotensi unggul semakin penting bagi lembaga pendidikan tinggi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan siswa serta pengembangan strategi pembelajaran yang efisien. Prediksi tahap awal bisa menunjukkan indikasi kinerja siswa selama menjalani masa studi. Nah, jurnal ini berkeinginan untuk mengembangkan kerangka kerja baru atau framework aplikasi mobile untuk memprediksi kinerja siswa sebelum memulai pendidikan universitas. Kerangka kerja ini sendiri memiliki 3 komponen utama, yaitu model jaringan saraf Tier 1 untuk memprediksi IPK, aplikasi mobile yang menguji pengetahuan dasar di berbagai bidang, serta model fuzzy yang memprediksi kinerja siswa di masa depan. Sudah ada beberapa penelitian tentang kinerja siswa, terutama bagi siswa berisiko. Beberapa siswa beresiko tidak menyelesaikan masa studi tepat waktu dan memiliki kemungkinan untuk drop out. Demi menghindari hal tersebut, maka sangatlah penting untuk mendeteksi dini dan menyelesaikan permasalahan ini lebih cepat. Beberapa universitas bahkan pada saat penerimaan mahasiswa baru mengadakan seleksi untuk meminimalisir kemungkinan tersebut, antara lain dengan tambahan ujian seperti bahasa Inggris dan matematika. Untuk mahasiswa yang berpotensi, universitas akan memberi dorongan untuk mengikuti konferensi dan kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari beberapa penelitian sebelumnya, kinerja siswa tidak hanya terpaku pada saat seleksi masuk saja. Ada faktor lain yang juga mempengaruhi seperti latar belakang, sosial, ekonomi, dan motivasi. Dropout biasanya terjadi setelah tahun pertama di universitas. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara kesuksesan akademik pada tahun pertama dengan waktu kelulusan. Dalam jurnal ini akan menjelaskan tentang kerangka kerja yang terdiri dari 3 komponen, yaitu jaringan saraf Tier 1, model logika fuzzy, serta aplikasi mengetahui pengetahuan dasar dari siswa tersebut. Berikutnya yaitu related work atau penelitian yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk memprediksi IPK mahasiswa yaitu pertama yaitu gabungan dari 3 model Kamenev Bayes dan C4.5 Decision Tree oleh Gordon Silva, 2 Decision Tree Nev Bayes Neural Network dan Rule Induction Model oleh Julovic dan Lee, 3 Fuzzy Expert System oleh Giotti, 4 Fuzzy Logic Based Expert System untuk memprediksi kinerja mahasiswa Universitas Adamawa, dan beberapa penelitian lain yang tidak dapat disebutkan. Selanjutnya yaitu ada kerangka kerja prediksi kinerja siswa. Objek dari kerangka kerja ini adalah kinerja siswa, dan arsitekturnya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu neural network untuk memprediksi IPK. Data ini akan diambil berdasarkan nilai saat siswa masih SMA. 2. Assessment application yang berisi berbagai pertanyaan di beberapa bidang yang berguna untuk mengukur pengetahuan siswa. Serta yang ketiga yaitu fuzzy model. Komponen tersebut digabungkan untuk memprediksi IPK dan persentase jawaban yang benar. Nah, berikut ini adalah gambarannya. Akan ada 7 inputan yang masuk, antara lain perkiraan lulus, tahun lulus, kemudian gender, address, English, entry mark, pre-qualification certification type, pre-qualification certificate graduation mark percentage, dan school location region. Yang pertama yaitu neural network model. Metodologi yang digunakan yaitu pertama pengumpulan data, pemrosesan data, dan pengembangan model neural network. Pengumpulan data
Source sendiri yaitu diperoleh dari data siswa yang lulus antara tahun 2009 hingga 2017 di universitas. Yang tahap berikutnya itu persiapan data yang diproses. Data tersebut akan diubah menjadi angka. Yang pertama tahun 2009 hingga 2017 diwakilkan angka 1 sampai 9, gender female sama dengan 1 dan male sama dengan 0, alamat berdasarkan area. Misalnya Garbia 32, alamat berdasarkan area sendiri ini ada 65, jadi angka 1 sampai 65. Kemudian asal sekolah tunjukkan oleh angka 1 sampai 13, yaitu berdasarkan negara asal. Kemudian pre-qualification certificate, yaitu sertifikat bahasa Inggris. Kemudian pre-qualification presentasi English entry mark. Normalisasi data menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan XI min X per max X min dikurangi min X, di mana XI adalah data ke I, min adalah minimum data ya, dan max menggambarkan maksimum data. Berikutnya yaitu pembangunan model neural network, yaitu menggunakan multilayer perceptron. Model multilayer perceptron sendiri dipilih karena dapat melakukan operasi yang lebih kompleks. Berikutnya yaitu algoritma pembelajaran, yaitu proses mengadaptasi atau memodifikasi hubungan bobot antar neuron sebagai hasil ketidakcocokan antara target output dan output yang diinginkan. Berikutnya yaitu pelatihan network, yaitu pelatihan akan berhenti ketika minimum square error tercapai, yaitu error terkecil antara target dan prediksi. Rumus MSI sendiri yaitu sigma DIJ dikurangi YIJ kuadrat dibagi N kali P, di mana P adalah jumlah output elemen yang diproses, N adalah jumlah contoh dalam dataset, YIJ adalah target dari outputnya, ya, dan kemudian DIJ adalah target yang diharapkan. Kemudian tes kinerja model, kinerjanya sendiri yaitu MSI paling kecil yaitu 1,827 sekian pada epoch ke-1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malidia Nivardana, NIM 17051264024. Saya dari kelompok 10. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan jurnal yang akan kami review, yaitu aplikasi mobile untuk memprediksi performa siswa menggunakan logika fuzzy dan neural network, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita akan melanjutkan. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa langkah pertama yaitu menentukan nilai GPA menggunakan neural network. Setelah itu, kita membuat sebuah assessment model. Assessment model yaitu dalam penelitian ini merupakan sebuah aplikasi berbasis Android berisi tentang beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pengguna mengenai hal yang terkait dengan jurusan yang ia ambil. Pertanyaan yang dijawab oleh pengguna akan dihitung nilai rata-ratanya. Rata-rata inilah yang menjadi keluaran pada tahap asesmen, yang kemudian akan dilanjutkan dengan perhitungan performa siswa yang bersangkutan. Jadi setelah neural network tadi, itu kan menghasilkan prediksi nilai GPA. Kemudian siswa yang bersangkutan itu diuji menggunakan beberapa tes, beberapa soal terkait dengan jurusan yang ia ambil. Kemudian dari pertanyaan itu di rata-rata, setelah itu dilanjutkan ke model fuzzy. Dalam asesmen application ini ada beberapa menggunakan database. Database-nya terdiri dari beberapa tabel, antara lain student, kategori, dokter, question, exam, sheets, evaluation exam, subject, department, tipe, dan admin. Nah, tabel ini memiliki beberapa deskripsi seperti berikut. Ya, seperti student sendiri, yaitu namanya, username-nya, password-nya, nilai GPA-nya. Sedangkan kategori, ya dia jurusan apa yang akan ia ambil pada tes.
seperti biologi, sains mungkin. Ya, kemudian ada hasil dari ujiannya dan selanjutnya. Kemudian ini database relation-nya. Nah, dalam aplikasi assessment ini ada dua user, yaitu admin dan siswa. Admin sendiri memiliki hak akses penuh seperti menambahkan pertanyaan, jawaban, dan tingkat kesulitan untuk tes siswa baru. Sedangkan siswa menggunakan aplikasi untuk menjawab pertanyaan. Jadi setelah siswa menjawab pertanyaan, pertanyaan yang benar akan dihitung nilai rata-ratanya. Kemudian nilai rata-rata itu akan digabungkan dengan nilai GPA untuk memprediksi performa siswa menggunakan fuzzy logic. Fuzzy logic sendiri akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah fuzzy model. Setelah didapatkan nilai IPK melalui metode sebelumnya yaitu ANN dan data mengenai jawaban yang benar pada model APP sebelumnya, langkah selanjutnya adalah pemodelan fuzzy untuk menentukan performa siswa. Nah, yang mana skemanya sebagai berikut. Ada quiz input yaitu IPK atau GPA dan correct answer rate yaitu nilai yang benar di tes sebelumnya. Lalu input berikut, input yang tadi dijadikan himpunan fuzzy dijadikan input fuzzy. Lalu di sini mulai fuzzification yang mana ada inference system yang dimana di dalamnya ada rule base. Lalu berikutnya fuzzy conclusion dan device regression. Maka akan menghasilkan traits output berupa student performance. Penentuan himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan. Di sini ada 3 himpunan fuzzy, yaitu nilai IPK yang mana rentangnya yaitu 0 sampai 4. Yang kedua, rata-rata hasil tes dari aplikasi yang mana hasilnya 0, yang mana rentangnya dari 0 sampai 50. Yang ketiga, performa siswa 0 sampai 10. Yang mana performa siswa ini akan dijadikan output fuzzy. Untuk menentukan fungsi keanggotaan digunakan metode Gaussian dengan rumus sebagai berikut, yaitu fungsi mu ax sama dengan e pangkat min x min m pangkat 2 per 2k pangkat 2. Ini fungsi keanggotaan nilai IPK. Grafiknya sebagai berikut. Grafik didapatkan oleh fungsi keanggotaan tadi. Rumus fungsi keanggotaan tadi yaitu Gaussian. Dan ditentukan 3 kategori yaitu low, mid, dan high. Secara keseluruhan rentangnya 0 sampai 4. Ada juga fungsi keanggotaan hasil tes yang rentangnya 0 sampai 50 dibagi 3 kategori yaitu low, mid, dan high. Lalu fungsi keanggotaan performa siswa yang rentangnya 0 sampai 1 sampai 10 yang ada 3 kategori yaitu low, mid, medium, dan high. Berikutnya itu inference system yang mana ada rule base yang digunakan untuk menentukan rate-nya. Berdasarkan input fuzzy tadi yaitu GPA dan average correct. Berikut adalah rule base-nya. Yang pertama, GPA is low, average correct is low, then rate is low. GPA is low, average correct is mid, rate is low. GPA is low and average correct is high, then rate is mid, dan seterusnya. Dari rule base tadi, apabila divisualisasikan menjadi gambar sebagai berikut. Rule base tadi memvisualisasikan sesuai dengan grafik fungsi keanggotaan GPA dan average correct-nya.
Dan di sini juga ada contoh ketika GPA atau IPK 2,95 dan average correct answer-nya 18,4, maka hasilnya 60%. 2,95 dan 18,4 ini juga divisualisasikan, titiknya ada di sini. Serta hasil 60% pun juga ada visualisasinya, yaitu di sini. Diversifikasi berdasarkan hasil inference, dilakukan diversifikasi untuk menghitung nilai akhir. Diversifikasi di sini metode yang digunakan adalah Center of Gravity atau COG. Dengan rumus sebagai berikut. Jumlah XI kali mu XI per jumlah total X per jumlah total mu XI, yang mana mu XI adalah fungsi keanggotaan ya tadi. Yang terakhir, kesimpulan dan penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang. Dalam memprediksi performa siswa, 1. Pemilihan data yang terdiri dari tahun lulus, alamat, jenis kelamin, asal kota, pre-qualification certificate, dan pre-qualification percentage. 2. Siswa akan dites untuk menjawab pertanyaan dasar seputar jurusan yang diambil menggunakan sebuah aplikasi mobile. Yang 3. Berdasarkan data yang didapat dari universitas, sistem akan mendeteksi nilai. 4. Nilai IPK dan hasil tes aplikasi akan digunakan sistem untuk menguji performance dengan metodivasi. Peneliti berharap jika penelitian ini dilanjutkan, maka peneliti yang melakukan akan setidaknya menambah fitur bagaimana cara meningkatkan performa siswa, dan juga melakukan optimalan perhitungan, misalnya dengan menambah variabel yang kemungkinan bisa menjadi parameter bagi penentuan peningkatan performa siswa. Lalu berikut adalah referensi yang digunakan oleh penulis untuk membuat jurnal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.